Kutipan babat Tanah Jawi tentang Yaman Makmur di Kartosuro. Episode ke-14. Sang Raja menunaikan nazar melawat ke Mataram. Pada suatu hari sang raja berkenan menunaikan nazarnya. Sewaktu sang putra Pangeran Adipati sakit, sang raja mempunyai nazar. Bila nanti sembuh akan dimelakukan pesiar ke kepanasan. Sudah terlaksana nazar sang raja. Ada satu lagi nazar yang belum dilaksanakan, yakni berziarah ke Mataram. Maka setelah semua urusan negeri selesai, sang raja segera menunaikan nazar tersebut. Sang raja berangkat dari Kartosuro seperti Girindra Kusumo. Segenap pasukan diberi busana yang elok berwarna-warni karena negeri sudah sejahtera. Pasukan berjajar-jajar dipimpin para adipati. Para istri naik tandu berada di dalam rombongan besar. Hanya ratu ibu yang ditinggal di istana. Punggawa yang berjaga ada 2, dari punggawa luar dan dalam. Juga Kipatih tidak ikut serta, tinggal di istana untuk berjaga. Selain dari mereka bertiga, semua rombongan ikut ke Mataram. Berangkat pada hari Rabu Pon tanggal 11 Jumadil Akhir, ditandai dengan sengkalan tahun Catur Anggas Roso Tunggal yang melambangkan tahun 1664 dalam kalender Jawa atau bertepatan dengan 1739 dalam kalender Masehi. Selama 4 hari perjalanan sang raja sampai di Garjitowati di Jogja. Setelah 4 hari bermalam di Jogja, ada berita yang membuat seorang kerabat sangat bersedih. Menjelang rombongan berangkat, Pangeran Aryo Teposono telah menyarankan agar sang kakak Pangeran Wiromanggolo ikut serta sekalian berziarah. Pangeran Wiromanggolo tak mau ikut. Sekarang Pangeran Teposono mendapat laporan dari Ki Jimat, juru kunci Astana Imogiri, bahwa sang kakak Pangeran Wiromanggolo telah mendahului sampai di Imogiri. Kedatangannya sudah sejak 3 hari yang lalu. Pangeran Wiromanggolo berusaha masuk ke kawasan pemakaman, tetapi juru kunci tak memberi jalan. Juru kunci tak mengizinkan seorang mendahului sang raja. Namun Pangeran Wiromanggolo memaksa, membuat penjaga di Imogiri marah. Sekarang pasukan di Imogiri telah berkumpul dengan bersenjata lengkap. Akan membahayakan bila tak dicegah. Pangeran Teposono sangat kaget. Pangeran mengelus dada sambil berkata, "Mengapa Kanda Wiromanggolo berbuat seperti itu? Hei Setrojoyo, pergilah ke Imogiri. Kepada Kanda Wiromanggolo, tanyakan mengapa ketika masih di kota, saya persilahkan ikut tidak mau. Sekarang malah ingin mendahului sang raja. Membawa berapa prajurit Kanda ke Imogiri? Apa ada separuh dari pasukan sang raja sampai berani melawan kuasa raja? Jika dilaporkan kepada sang raja, pasti aku yang nanti disuruh menyelesaikan ulah Kanda Wiromanggolo. Apa yang dia pikirkan sampai berniat memberontak?" Utusan segera berangkat ke Imogiri menyampaikan kemarahan Pangeran Teposono. Mereka mengatakan, jika Pangeran Wiromanggolo tak mau pergi hari ini dari kawasan pemakaman Imogiri, akan dilaporkan kepada sang raja. Tak urung sang raja marah dan akan menyuruh Pangeran Teposono untuk menjatuhkan hukuman. Pangeran Wiromanggolo ketika mendengar perkataan utusan sang adik hatinya khawatir. Lalu pergi bersama para pasukannya yang berjumlah 13 orang. Mereka pergi dengan menerobos desa-desa dan sampailah di Kartosuro. Sementara itu sang raja setelah 5 hari bermalam di markas Garjitowati lalu melanjutkan perjalanan ke Imogiri. Setelah berziarah, kemudian berkunjung ke Pasar Gede Imogiri dan Panitian. Lalu mengadakan acara selamatan dengan sedekah dan pengajian. Setelah selesai, sang raja mengajak para punggawa untuk berburu hewan hutan. Banteng, kijang, dan kancil, serta kerbau hendak mereka tangkap. Sang raja kemudian masuk ke arena perburuan yang telah diberi pagar. Sang raja berada di dalam rombongan dengan pengawalan para mantri. Para adipati diperkenankan mengejar banteng dari atas kuda. Mereka berganti-ganti melakukan aksi berburu hewan hutan. Acara hari itu berlangsung meriah. Terdengar sorak-sorai dari para penonton yang memberi semangat.
Sang raja sangat bersuka cita. Banyak banteng berhasil ditangkap. Para abdi Suronoto lalu menyembelih dan menghidangkan kepada sang raja. Setelah para adipati beraksi, ganti para wadono yang masuk gelanggang. Wadono Sewu memulai. Ki Garwo Kondo maju naik kuda dengan menenteng tombak. Ki Garwo Kondo mengejar buruan. Seekor anak sapi melompat menerjang Ki Garwo Kondo. Ki Garwo Kondo kaget dan lari menghindar. Tombak Ki Garwo Kondo jatuh. Orang-orang bersorak. Ki Garwo Kondo tersengal-sengal. Ketika melihat aksi Ki Garwo Kondo, sang raja merasa malu bercampur marah. Lalu memerintahkan agar kedudukan Ki Garwo Kondo diambil sementara. Setelah peristiwa itu lalu masyhur Ki Garwo Kondo disebut dengan nama Garwo Kondo Pedet. Kemudian maju seorang Kaliwon Ki Garwo Kondo, anak mantan Patih Danurejo yang bernama Ngabei Cokrojoyo. Ki Cokrojoyo bermaksud membalas rasa malu yang diderita tuanya. Dengan naik kuda, Ki Cokrojoyo memegang cambuk dan tombak. Seekor banteng liar menghadang di tengah gelanggang. Para penonton bersorak-sorai. Ada yang menyaksikan kemampuan Cokrojoyo. Tadi melawan anak sapi saja, wadononya lari. Ini hanya Kaliwon mustahil mampu melawan banteng. Ki Cokrojoyo sudah bertarung melawan si banteng. Sangat luas gerakan Cokrojoyo dalam mengendalikan kuda. Si banteng dihadapi sambil berputar. Sesekali Cokrojoyo menghunjamkan tombak ke lambung si banteng. Para penonton bersorak kagum. Sang raja sangat gembira. Si banteng masih tangguh meski telah beberapa kali kena tikam. Sang raja lalu memerintahkan agar Cokrojoyo dibantu. Dua paneket gedong keparak maju membantu, Ki Ekawangsa dan Ki Martoboyo. Si banteng dikeroyok 3 orang. Si banteng yang telah terluka semakin hebat mengamuk. 3 orang menahan. Si banteng melompat. 2 tanduknya menghujam dada kuda Ki Ekawangsa. Orang-orang bersorak. Ada yang berteriak, mengira Ki Ekawangsa pasti mati. Siapa yang sanggup menahan diterjang banteng terluka? Namun Ekawangsa tangkas, segera membuang tombak dan menarik kerisnya. Si banteng ditikam lutut kirinya. Ki Martoboyo dan Cokrojoyo menolong. Keduanya sudah membuang tombaknya. Cokrojoyo berganti memakai kelewang. Si banteng ditebas kakinya dari belakang. Si banteng kaget dan melompat. Ekawangsa lepas, tetapi tak jatuh dari kuda. Banteng berhasil dibunuh. Sang raja sangat suka melihat aksi ketiga orang tersebut. Selama pertunjukan, baru kali ini ada orang bisa menandingi kekuatan banteng. Ki Cokrojoyo sudah dijanjikan jabatan bupati kalau kelak kembali ke Kartosuro. Karena Ki Patih yang akan memproses kenaikan jabatan berada di Kartosuro. Memang Ki Patih tidak diajak serta ke Mataram. Demikianlah sang raja setiap hari menggelar pertunjukan berburu. Kalau tidak berburu, sang raja mengadakan latihan perang tombak. Para tukang pikul pun disuruh bertanding. Ketika mereka beraksi, tombak diganti pelepah daun pisang. Karena tukang pikul tak pandai naik kuda, banyak dari mereka berjatuhan. Suasana menjadi semakin meriah oleh aksi para tukang pikul yang jenaka. Selama sang raja berada di Mataram, di kota raja muncul pertanda buruk. Banyak rumah orang di kota ditandai dengan coretan darah, di pintu atau di gebyok, hampir merata di seluruh kota. Banyak tanda-tanda akan datangnya musibah. Buah pohon beringin berganti warna. Ada pohon pisang bertandan susun. Sang raja berada di Mataram selama 40 hari. Kembalinya sang raja disambut oleh seluruh kawula Kartosuro. Hati mereka kembali tenang. Namun ada pula desas-desus dari kabar tak jelas. Sudah adat orang Jawa seperti itu kalau ditinggalkan sang raja. Sang raja sudah masuk ke istana. 3 hari kemudian turun kepastian pemecatan Wadono Sewu Ki Garwo Kondo. Seorang pelayan sang raja yang bernama Ki Wiropati diangkat menjadi Wadono dalam gedong kanan. Jabatan yang semula dipegang Ki Mangun Nagoro.
Nama Ki Wiropati diganti menjadi Ki Tumenggung Wirorejo. Adapun Ki Mangunagara digeser keluar menjadi Wadono Sewu, jabatan yang semula dipegang Ki Garwakanda. Kaliwon Sewu Ngabehi Cakrajaya diangkat menjadi Bupati Batang. Tumenggung Batang dipecat dari jabatannya. Ki Tumenggung sekeluarga sangat bersedih, namun segera dipanggil sang raja dan ditempatkan di Suro Prameyan. Demikian negeri Kartosuro sangatlah makmur. Tak pernah dalam kurun waktu yang lama negeri dalam keadaan sejahtera seperti sekarang. Tak ada kawula yang menderita. Orang besar, rakyat kecil, dan para pendatang tak kekurangan satu apapun. Hanya saja ada ramalan yang menyebut bahwa kelak ada pangeran dari Ceylon yang akan menjadi raja. Siapa lagi yang dilirik kalau bukan Pangeran Teposono sekeluarga? Maka banyak orang Jawa mengabdi kepada pangeran dari Ceylon tersebut. Pada suatu hari ada kejadian aneh. Kulah di musola Pangeran Ceylon mengeluarkan air terus-menerus seperti mata air. Pada waktu itu Pangeran Teposono sudah berangkat menghadap ke istana. Oleh sang kakak Pangeran Teposono diperintahkan untuk disusul. Pangeran Wiromenggala sangat percaya diri bahwa air yang keluar dari kulah adalah pertanda nubuat keraton telah berpindah. Di Kamlayan, Pangeran Teposono berhasil disusul, lalu langsung diajak menuju kulah tempat air keluar. Di situ Pangeran Wiromenggala telah menunggu. Pangeran Teposono agak khawatir hatinya. Berkata Pangeran Wiromenggala, "Dinda, jangan punya pikiran buruk. Ini pertanda baik. Ini melengkapi pertanda yang sudah ada di Panangkilan. Beringin yang berasap dan pohon soka yang berasap di Sitinggil itulah pertanda buruk." Pangeran Wiromenggala kemudian berbisik kepada sang adik, "Sudah kehendak Tuhan, kita tak bisa menghindar. Kalau ada pertolongan bagi orang Jawa, tandanya adalah mata air." Pangeran Teposono hanya mengangguk untuk menyenangkan hati sang kakak. Dalam hati Pangeran Teposono sangat khawatir. Pangeran Teposono kemudian pulang ke rumahnya dan tidur. Adapun Pangeran Wiromenggala sudah terlalu jauh berangan-angan. Sudah sangat yakin bahwa nubuah keraton akan berpindah kepadanya. Padahal bukan itu yang akan terjadi. Timbulnya mata air adalah pertanda kemarahan sang raja akan segera menimpa. Semua kejadian hari ini adalah pertanda buruk. Pangeran Wiromenggala hatinya seperti anak gembala, bodoh dalam melihat pertanda-pertanda. Pangeran Wiromenggala lalu mengambil langkah lebih jauh. Pangeran Wiromenggala menyuruh menantunya, Ki Wirodirjo, untuk membujuk Kumpeni. Kepada mereka dijanjikan keuntungan yang berlipat jika kelak Pangeran Wiromenggala menjadi raja. Kapten Kumpeni berbasa basi dengan jawaban yang meyakinkan. Sementara itu sang raja sudah mendengar ramalan yang menyebut bahwa kelak kedudukan raja akan kembali kepada pangeran dari Ceylon. Sang raja kemudian memanggil Ki Patih Danurejo. Sang raja berkata, "Paman sudah mendengar seperti yang aku dengar, bahwa Kanda Teposono dan Kanda Wiromenggala menurut perkiraan orang banyak akan menjadi raja kelak." Patih Notokusumo menjawab, "Benar Paduka, tetapi itu tak pantas dipikirkan, karena kabar itu tanpa dasar. Paduka kalau marah kepada mereka akan membuat perpecahan. Kalau saya tetap meyakini Paduka sebagai penguasa tanah Jawa, mustahil perhitungan seperti itu lolos dari tangan saya." Sang raja tersenyum dan berkata, "Baik Paman, jangan terlena dalam sembarang pekerjaan. Semua ketahuilah, seperti sudah dekat dengan peristiwa besar, sudah ada tanda-tandanya. Ada pohon pisang bertandan susun 4, 5, malah ada yang susun 7-8. Banyak pohon pinang kembar yang berasap, pohon beringin berasap di Panangkilan, bintang berekor di waktu malam, gerhana bulan dan matahari, kayu soko di Sitinggil berasap, meriam Kiai Guntur Geni mengeluarkan air. Itulah tanda-tanda yang perlu Paman waspadai." Para pendengar yang berbahagia, episode ke-14 dari seri
Zaman makmur Kartosuro ini telah berakhir. Selanjutnya akan bersambung ke seri Geger Pacino.